Hadirin kaum muslimin dan muslimah, kami mengharap untuk benar-benar menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau Kanjeng Pangeran Sri Saputra Notonegoro. Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadikan keberkahan dan menjadikan manfaat di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, rahayu, tiang Jawi, dan semoga kita selalu diridhoi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapunten sederek, mungkin ada yang bisa saya sampaikan sebentar ya, sebelum saya mau sharing, bukan ngajari boros sepuh. Perkenalkan, saya Ketua Matra Jawa Timur, Bapak Ibu. Matra itu singkatannya dari Masyarakat Adat Nusantara untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Saya ini ketua termuda ya, paling nom, tapi megang urusan wilayah adat, budaya, dan sebagainya. Dan sehari-harinya saya diamanai Gusti Allah ngurusi lembaga di Kampung Inggris Pare. Mungkin nanti santri-santri Yai nanti bisa kita kasih beasiswa belajar bahasa Inggris ya, insya Allah. Kita nanti gratis ya beberapa santri. Karena investasi terbaik untuk anak bangsa adalah pendidikan. Jadi kita ini sebagai orang tua punya anak penerus kita, maka pendidikan itu utama. Pendidikan akhlak, agama, sampai pendidikan nasional. Maka nanti kita bisa kerjasama ya, beberapa santri yang yatim piatu atau yang harus dibantu, monggo nanti bisa kursus di tempat saya atas ridho Allah. Kita ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, sama bahasa Jerman. Jadi nanti saya pingin alumni dari sana nanti kembali ke pondok itu ngajarin gratis juga ya gitu. Karena itu penting sekali. Leres sebagai ya gitu. Dan saya biasa dipanggil Gus Jowo atau Gus Billy, padahal saya ini bukan Gus juga ya. Saya ini ketua masyarakat adat Pak, Bu. Bisnis, urusan kerjaan, bisnis, dan saya dosen di beberapa universitas untuk materi usaha, bisnis, wirausaha. Mungkin nanti saya bisa ngajar di sini juga ya, untuk kita mengembangkan UMKM atau usaha, wirausaha untuk santri-santri sama santriwati. Itu nanti bisa seperti itu untuk meningkatkan ekonomi gitu. Gratis ya ini ya gitu. Insya Allah di situ. Kedua, saya ini biasa dipanggil kalau nama di daleman keraton, saya ini dipanggil Kanjeng Pangeran Panji Sri Suwi Putro Jowo Uja Cipto Negoro ya. Jadi emang Bapak Ibu sedaya, saya mau menyampaikan materi yang biasa saya bawa. Itu lebih condong materi itu ke arah tasawuf. Maka dari situ saya dinazarkan untuk dakwah itu harus non tarif gitu ya. Jadi ilmunya wajib diamalkan, tidak boleh dinominalkan. Nah, pedoman saya matur suwun ya. Sampai pada akhirnya saya di fase perjalanan spiritual saya itu nggak karuan ya. Sampai pernah juga alhamdulillah mati suri, Romo Yai itu saya juga udah pernah. Jadi selesai saya, alhamdulillah banget sudah proses seperti itu. Sampai pada akhirnya Allah menaruh saya di lingkungan-lingkungan yang waliullah seperti jenengan gini ya. Di orang-orang hebat, para yai, para ulama, sampai akhirnya saya harus mendakwakan. Terakhir saya dari Alas Purwo itu dibayat le kowe ngajine patokane Yasin ayat 21. Nah, mungkin jenengan bisa tingali artinya Yasin ayat 21 itu nopo. Maka dari situ saya langsung syiar. Keluar masuk pondok, budaya, terus habis itu dari keliling-keliling sampai di universitas dan sebagainya. Dan yang saya tekankan adalah kesadaran tentang nurani, Pak. Kita ini manusia lahir dengan dua kelahiran, Bapak Ibu. Ngapunten bukan ngajari, bahasa saya juga tolong ditoleransi karena saya anak generasi
milenial, Jawanya juga nggak terlalu ini juga, tapi saya berusaha pakai bahasa Indonesia supaya jenengan bisa menerima dengan baik. Saya memahami ada dua kelahiran di kehidupan ini. Yang pertama, kita ini lahir dari jasmani, yaitu dari rahim seorang ibu. Ketika proses perjalanan, Allah meridhoi kita kalau di Islam diberi hidayah, itu kalau bahasa tasawuf spiritualnya itu kelahiran kedua, yaitu secara bijaksana. Jadi yang pertama lahir dari rahim seorang ibu secara fisikly, secara lahiriah, jasmani, maka kelahiran kedua itu kelahiran rohani yang disebut kelahiran kebijaksanaan atau orang yang diridhoi oleh Allah untuk menerima hidayah. Nah, kelahiran kedua ini dicontohkan di Islam seperti ketika Rasulullah SAW bin Abdullah, beliau mendapat gelar Rasul ketika umur 40 tahun. Beliau 5 tahun dibelah hatinya, dibersihkan sama malaikat untuk disucikan. Nah, pembersihan hati ini kalau di Jawa ya, itu namanya manunggaling kaulo Gusti. Jadi gimana Gusti Allah itu masuk ke kolbu kalau di hati kita masih ada riya, benci, iri, gengsi, dan dendam? Itu tidak bisa masuk. Maka kalimat pembersihan hati itu ketika Nabi itu dibersihkan sama Allah untuk membersihkan itu semua. Di hati Nabi nggak ada iri, nggak ada riya, nggak ada gengsi, nggak ada dendam, dan beliau tidak punya benci kepada semua makhluk. Kata Allah, siapa yang mengimaniku dan menyembahku dan mempercayai dan meyakiniku, tak pastikan makhluk itu akan mencintai apapun yang aku ciptakan. Jadi kalau kita ini Pak, Bu, bukan ngajari ngapunten, saya mengingatkan diri saya. Kalau kita menyembah Allah Azza wa Jalla, tapi kita masih membenci apa yang Allah ciptakan, maka di situ Allah yang mana yang jenengan sembah? Ngapunten. Leres ya, nanti itu. Artinya itulah tasawuf murninya. Kita nggak boleh membenci. Kata Yai Malang, lupa saya, subhanallah, masyaallah, lupa. Namanya siapa? Beliau jelasin ke saya ya. Kita ini manusia masih hidup. Jenengan ini kan kita masih hidup ya, belum wafat. Artinya orang masih hidup itu nggak boleh mengkafirkan orang lain, nggak boleh maido orang lain, nggak boleh nyacat orang lain, nggak boleh ngatain orang lain. Mau dia beda agama sama kita, mereka masih hidup, prosesnya masih perjalanan. Karena belum wafat. Nah, kesalahan kita, saya sendiri biasanya lihat orang beda keyakinan langsung kita katain, oh orang itu kafir. Karena nggak percaya Rasul, dia nggak percaya Allah. Beliau itu masih perjalanan. Kita nggak pernah tahu di penghujung hidup kita siapa yang lebih baik. Leres lagi. Mungkin yang kita katain kafir, begitu mau wafat atas ridho Allah, beliau dikasih pembimbing, akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Wafatnya dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Tapi ketika kita ahli ibadah, keluar masjid kepleset, kita nggak nyebut la ilaha illallah, malah ngucap kalimat yang tidak baik. Wafat kita nggak husnul khotimah nantinya. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terus ya, BBM saya. Jadi kita tidak boleh menghujat siapapun. Karena atas kehendak Allah, bersyukurlah ketika kita lahir, masuk udah Islam, keluarga kita Islam, subhanallah, kita pilihan Allah. Tapi ada yang lain itu prosesnya atas ridho Allah harus melalui proses yang kita nggak seperti mereka. Itulah yang saya bilang, jangan pernah menghujat, mengata-ngatain kafir, atau ngata-ngatain orang yang dia belum dapat hidayah sama Allah. Kita nggak pernah tahu di penghujung kita. Kita yang lebih baik atau mereka yang lebih baik, kita nggak pernah tahu. Terus kata Kiai Hamid, ini yang saya sering dakwakan Yai, saya nggak ngajarin jenengan juga, cuman saya mengingatkan diri saya. Kiai Hamid tahu, jenengan sholat 5 waktu, jenengan puasa Senin Kamis sampai Ramadan, jenengan sedekah, jenengan baik sama orang, tapi ketika itu semua palsu, maka sama Allah sia-sia ibadah kita. Terus ditanya sama waktu itu santrinya, maksudnya palsu itu gimana ya? Ada satu ibadah yang tiap detik, tiap tarikan nafas kita itu diganjar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi semua ibadah. Dan ibadah ini kata Kiai Hamid, ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Terus ditanya, apakah itu sholat? Bukan. Karena Allah itu enggak jenengan sembah, itu tidak mengurangi kadar kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini harus sadar, kita diciptakan oleh Allah,
Sholat itu sudah haknya kita, bukan kewajiban tapi hak kita sebagai hamba. Bukan kalau digajikan kewajiban nanti kita beban, tapi itu hak. Hak itu harus dilakukan walaupun tanpa diperintah. Itu kata Allah. Yang kedua, kalau kita berpuasa itu kita melawan hawa nafsu kita. Gak ada urusan sama Allah itu. Karena kita berpuasa untuk diri kita sendiri, untuk kita menahan hawa nafsu. Yang selanjutnya ketiga, kata Kiai Hamid, ketika kita sedekah, itu sejatinya sedekah itu membersihkan harta-harta kita. Jadi bukan urusan Allah itu sudah. Terus yang keempat, ketika kita berbuat baik kepada sesama, itu aturan dan ajarannya Islam rahmatan lil alamin, hablum minan nas. Terus ditanya lagi, nah terus ibadah apa Yai yang di sisi Allah itu paling mulia, melebihi sholat, puasa, sedekah, atau berbuat baik? Dan ganjarannya itu Yai, ibadah itu dihitung setiap tarikan nafas. Kalau sholat kita dihitung 5 waktu sehari, ditambah sunah-sunah. Ini bukan, di sisi Allah itu ibadahnya diganjar sama Allah paling mulia. Setiap kita narik nafas, dihitung semua sama Allah. Lantas Yai Hamid Pasuruan bilang, ibadah yang satu ini namanya ibadah husnuzon. Ibadah yang selalu berprasangka baik di hati kita kepada siapapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Gak boleh maido, gak boleh sambat, gak boleh mengeluh. Subhanallah. Maka barang siapa yang selalu husnuzon di hatinya kepada siapapun, apalagi dengan apa yang aku takdirkan, maka seseorang itu aku akan ganjar ibadahnya seperti setiap tarikan nafas. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini yang saya pegang ya. Kalau ada yang bilang mungkin berat, mungkin jenengan belum biasa. Ada yang bilang susah, mungkin jenengan juga belum memulai. Ada yang bilang itu nggak mungkin, karena mungkin jenengan masih bersuzon. Karena ketika Allah bilang fayakunullah, apa yang nggak mungkin? Ini yang saya bilang. Sampai saya itu kalau amalan berapa itu biasanya, Gus, amalan itu nopo tuh, dungone gitu. Ini saya bukan ijazah ya, bukan. Ini saya dapat dari mbak-mbak saya. Saya itu kalau doa ya, sebelum atau setelah sholat, kayak di sini, di setiap tempat baru. Kenapa saya tadi nyekel? Karena ini tempat baru ya buat saya. Maka saya harus menginjakkan buminya Allah. Saya harus menginjakkan bumi Allah, saya harus membumi, dan saya harus nyabdo sesepuh, danyang-danyang, lelembut, semua cikal bakal yang ada di telatah tanah sini, maka saya al-fatihahkan dulu. Karena saya orang baru. Nah inilah Jawa, bahasanya pulau nuwun. Jangan sampai kita orang baru ke wilayah baru, muncul riak kita, nauzubillah min dzalik. Itu yang saya dapat Pak. Subhanallah Pak. Saya ingin menjaga yang namanya hati kita bersih, yaitu namanya apa? Masjidil Haram Pak. Masjidil Haram kita itu di dunia adanya di Mekah Pak, yaitu di Ka'bah. Di atasnya ada Baitul Makmur, ya kan? Baru di hati kita itu Masjidil Haram. Maka kita harus ciptakan. Di pondok ada musola. Gak mungkin tempat musola itu dipakai masa-masa atau aneh-aneh Pak. Tidak mungkin kita mau ngomong-ngomong kotor di musola kita, nggak mungkin Pak. Pasti di musola rumah kita dijaga supaya tetap suci. Maka di fisik kita, tubuh kita, kita harus menciptakan yang namanya apa? Masjidil Haram. Yaitu ada di mana? Di kholbu Pak. Kata para ulama yang saya dengar dulu, nek hatimu sudah ada nur dan nur Muhammad, maka urusan dunia tidak akan bisa menyakitimu. Nah kita harus jaga Masjidil Haram kita Pak. Ojo sampai gak seneng ambil tonggo ning ati ngrundel. Kurang ajar kok mati kon awas. Nauzubillah min dzalik. Hati kita itu tempat kita berinteraksi sama Allah Azza wa Jalla, Pak. Ketika hati jenengan kotor, ya gimana mau Allah mau masuk, Pak? Benar apa salah, Pak? Benar. Ya. Jadi hati itu harus dibersihkan, Pak. Qalbu itu, Pak. Karena tempatnya singgasana Allah yang ada di kita sebagai makhluknya itu ada di qalbu. Makanya nek wong Jawa nyebut manunggaling kawula Gusti itu melakukan olah rasa Pak, hening Pak. Orang Jawa itu kalau sembahyang dia hening Pak, nol Pak. Dia nggak mikir utang, nggak mikir bojo, nggak mikir anak, nggak mikir apa Pak, nol dulu Pak. Sung namanya, disuung Pak. Karena ketika hati itu nol dari riak, dari pengakuan, dari gengsi, dari gelar,
dari validasi, maka hati kita akan dimasuki yang namanya nurullah. Begitu nurullah masuk, baru yang kedua nur Muhammad bertajalli dari sifatullah. Jadi nurnya Allah ini bertajalli menjadi nur Muhammad. Maka dipastikan kalau manusia itu hatinya masih kotor, na'udzubillah min dzalik, Pak. Susah Pak, nur Allah dan nur Muhammad masih itu susah. Akhirnya, mohon maaf, wiritane jenengan akhirnya kurang khusyuk. Sumpah Pak, karena hatinya kotor Pak. Zikirnya kurang khusyuk. Subhanallah, subhanallah. Ya karena hatinya masih kotor. Tapi kalau hati bersih Pak, sewaktu-waktu kita dengerin ngobrol gini, kita selalu nyebut Allah, 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 Allah. Subhanallah Pak. Itu yang saya dapat dari perjalanan hidup saya. Sampai waktu saya alhamdulillah kasih dolo pergi ke Baitullah, beliau nih saksinya nih. Ikut rombongan itu ya ini. Dibisikin saya, uculo nih, Dewi. Jebel Harjo sendiri. Saya tanya dong, Ustaz, saya ke Mekah dulu ya. Lah, antum gimana Gus? Ini mana? Gak apa-apa, pokoknya anak harus ke Mekah. Karena waktu itu turun ke Madinah dulu. Harusnya 5 hari loh, 16 hari. Tapi 2 hari saya sudah diperintah. Wis cukup, habis dari makam Nabi ke Raudhah, habis itu saya ke Madinah. Kok saya minta aja alamatnya gimana? Adanya kereta, enggak apa-apa. Ternyata saya dinaikkan kereta kasih dolo 2 jam. Wos itu yang 300 km per jam. Sendiri saya. Sampai Mekah, terus saya minta tolong taksi. Bisa nggak gini? Toto ada alumni kita dari Pare itu yang lagi kerja di sana. Mr. P gitu. Saya jemput ini, subhanallah dipermudah. Saya dijemput beliau, toto saya ke Mekah. Saya tawaf sendiri tuh sama beliaunya aja berdua. Sampai hari ulang tahun saya istirahat itu nggak tidur, saya di depannya antara apa itu namanya? Mustajab, antara pintu sama itu tadi Hajar Aswad. Dan diizinkan sama Allah, hamba bilang, ya Rob, aku pingin sholat di saf terdepan subuh. Cuman hamba nggak mau elelan. Ternyata saya dikasih kesempatan, saya pas sholat di paling depan dan di depannya mustajab. Itu saya subhanallah, itu rahasia ilahi semuanya. Dan saya sendiri begitu rombongan balik ke Makkah, saya diperintah lagi lembali oleh nabimu sampai selesaikan harimu, habis itu kamu balik Indonesia dari Madinah. Terus saya pulang lagi ke Madinah. Jadi itu perjalanan saya Pak, sendiri Pak. Dan saya disuruh nyium semua sisi Ka'bah itu dengan mudah. Wong saya niatnya ke sana tuh nggak ngeyel Pak, saya bantuin orang yang kecepit itu loh ya. Yang kecepit itu kasihan, saya tulungi. Terus orang yang nangis-nangis nggak nyampe tangannya, saya bantu. Saya fokusnya hanya seperti itu aja, karena kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka prasangkanya saya ingin bantu orang di sana. Buahnya yang kecepit, nggak laki, nggak perempuan. Gitu, tak tarik keluar. Ada yang nangis-nangis nggak nyampe, tak kasih jalan. Monggo Bu, monggo. Saya gitu kan, subhanallah. Jadi saya mendedikasikan hidup saya ini, saya ingin bisa bantu orang lain Pak. Selebihnya saya nggak mikir Pak. Kita ini calon jenazah Pak. Sombong itu lawannya iman Pak. Hati-hati Pak. Riya itu lawannya iman. Sekelas Nabi Sulaiman aja wafat. Sekelas Rasulullah SAW juga wafat. Apalagi kita Pak yang bukan siapa-siapa. Jadi nggak pantas kalau kita pakai pakaian yang namanya apa? Sombong. Karena pakaian sombong itu hanya miliknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pantas manusia itu punya sombong, riya, nggak pantas. Ini yang saya sering apa? Tekankan pada diri saya. Saya benar-benar ingin sharing banyak di sini tentang hati, tentang bersihnya hati, karena kebersihan hati kita itu mencerminkan dari perilaku kita Pak. Kita ikhlas apa tidak Pak. Sampai ada satu istilah yang saya tadi catat ya, ini bahasan yang bagus banget. Sebenarnya itu Pak, kita ini semua manusia ini mati Pak, kecuali kita manusia yang berilmu. Jadi sebenarnya kita ini, jenengan ini hidup, saya hidup, kita ini mati Pak, kecuali ketika kita berilmu Pak. Yang kedua, sebenarnya semua orang itu tertidur Pak, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Jadi jenengan ini tilem sedoyo nih Pak. Medul tekdung ya, tekdung bro itu. Nah, tekdung. Tekdung apa tekdung? Oh, tekdung. Iya. Sebenarnya kita semua ini tekdung Pak, kecuali kita yang mengamalkan apa? Ilmu kita. Jadi yang pertama, kita sebenarnya mati kecuali kita berilmu. Yang kedua, sebenarnya kita ini tertidur kecuali kita yang mengamalkan ilmu. Nah, yang terakhir ini Pak, dan sebenarnya semua orang itu tertipu Pak,
kecuali jenengan itu ikhlas. Subhanallah, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang harus Pak. Inti dari semuanya Pak adalah apa? Ikhlas. Dan ikhlas itu hanya yang tahu Allah Pak. Karena kadang kita berbuat baik kepada orang lain riak, pengen diakui. Allah lihat Pak, wah ini gak ikhlas. Tapi ketika kita ikhlas Pak, subhanallah Pak, semuanya sama Allah itu akan diwujudkan Pak. Sampai waktu saya ketemu sama Ustadz Adi Hidayat ya, beliau bilang, kalau kita ini disuruh milih sama Allah, dunia sama istrinya, atau salah satunya milih istighfar, maka beliau bilang, aku lebih memilih apa? Istighfar. Karena istighfar itu, kata beliau, itu istighfar itu paling mujarab dari semua zikir atau doa. Itu beliau jawab seperti itu. Kenapa Ustaz? Iya, ketika antum beristighfar, astagfirullahaladzim, dan diterima sama Allah, tak perlu antum minta, Allah udah ngasih. Karena sudah diterima, sudah diampuni sama Allah. Itulah kekuatan apa? Istighfar Pak. Ustaz tadi dia bilang seperti itu. Jadi kalau saya disuruh milih sama Allah, Ustaz, antum tak kasih nih dunia saisi nih, atau milih istighfar? Beliau lebih memilih apa? Istighfar Pak. Jadi istighfar ini adalah hal yang paling mulia di sisi Allah ketika istighfar itu dilakukan dengan ikhlas seperti yang saya bilang tadi Pak. Hati kita apa? Bersih, ikhlas. Jadi ketika kita istighfar, dan istighfar itu nggak harus buru-buru Bapak Ibu. Harus benar-benar khusyuk. Harus astagfirullah. Nggak usah buru-buru. Itulah istighfar Pak. Kata Adi dia seperti itu. Waktu saya ketemu sama beliau, dan beliau, udah Mas, istighfar yang tanya. Itu sudah selesai semua. Karena antum sholat, antum puasa, tapi antum belum terampuni. Nah ini, iya kan? Wiritan sampai 400 juta, belum terampuni, jarang istighfar. Sholat 5 waktu belum terampuni karena belum istighfar. Sholawat, tapi nggak dibuka dengan istighfar. Subhanallah. Maka saya lebih memilih istighfar daripada dunia beserta isinya. Dan sebelum saya lanjut, saya ingin mari kita bareng-bareng karena ini sudah mau bulan puasa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa waibni rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Beliau menjelaskan di bukunya, Islam tumbuh melalui kejujuran. Nah ini tolong ditekankan Pak. Islam tumbuh melalui kejujuran, bukan melalui tipu-tipu atau dakwah-dakwah yang halu Pak. Jadi beliau menjelaskan secara logika Pak. Nek kue ini dasarnya ini. Pernah ada istilah di Islam ada nggak karma? Munculnya surat Al-Isra ayat 7 Pak. Jenengan melakukan baik, maka kebaikan itu akan datang ke jenengan. Ketika jenengan melakukan buruk, maka keburukan akan datang ke jenengan. Itu bahasanya karma kalau di agama, tapi di Islam namanya Al-Isra ayat 7 Pak. Dilanjutkan di Ar-Rahman ayat 60. Tiada kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Jadi jenengan sedoyo kalau ingin dapat nasib yang baik, maka ditotor kok atine sih Pak. Atine kudu resik, kudu apik. Kalau hatinya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, perilakunya akan baik. Ketika perilaku baik, kebiasaannya akan
baik, kebiasaan baik, otomatis takdir nasibnya akan baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, Pak. Selanjutnya, Islam tumbuh dari Nabi Muhammad melalui kejujuran atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui kesabaran. Yang ketiga, melalui keteguhan iman dan keteladanan Nabi Muhammad jauh sebelum umatnya memiliki kekuatan militer. Jadi Nabi dulu waktu dakwah beliau tidak punya kekuatan militer, Pak. Tentara gak ono, polisi gak ono, satpol pp gak ono, Pak. Dukun gak ono, Pak. Ya. Ada. Jadi beliau itu single, Pak, sendiri. Muhammad ya. Tapi beliau masuk ke rumah-rumah dengan menyebarkan dakwahnya dengan cara jujur, Pak. Damai. Iki lo Islam ya. Lu gak mau aku ini. Yo gak apa-apa. Begitu, Pak, beliau itu, Pak. Jadi, woi gak gelem kafir kowe. Nggak gitu, Pak. Nah, zaman sekarang sih dimeloi Nabi apa sapa, Pak? Beda ajaran, beda wafir. Ini kacau juga ini, Pak. Subhanallah, Pak. Ya. Yang selanjutnya, dakwanya Nabi Muhammad dimulai dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, dari pribadi ke pribadi, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan, Pak. Itu cara dakwanya Rasulullah SAW bin Abdullah, Pak. Yang nulis ini orang non-muslim, Pak, bukan orang agama Islam. Dalam ajaran Islam, perang bukan tujuan utama, Pak. Melainkan perang itu adalah jalan terakhir ketika kezoliman tidak bisa dihentikan dengan cara damai. Artinya, Pak, beliau ini bisa perang ketika beliau diserang, Pak. Itu pun ketika beliau diserang, dia nggak langsung balas, Pak. Ngobrol dulu, Pak. Diajak ngopi, Pak. Ngopi sih, lapo sih perang. Itu beliau, Pak. Subhanallah, Pak. Ya. Yang selanjutnya, Edward Gibbon bahkan ketika perang, dia melihat historinya, dia nulis di bukunya, bahkan ketika Nabi Muhammad berperang, sampai perang itu muncul dan tidak terhindarkan, Nabi Muhammad menetapkan hukum-hukum perang, Pak. Jadi beliau itu mau perang, kayak so dikandani, tetap perang, peng loro, aku gak gelem perang, tetap perang, peng telu, gak gelem apa ini, oke. Akhirnya dia bilang, aku mau perang, tapi dengan beberapa macam syarat. Subhanallah, Pak. Apa syaratnya? Nabi Muhammad menetapkan hukumnya yang sangat manusiawi. Yang pertama, kita tidak boleh membunuh anak-anak. Itu ajaran Rasulullah, Pak. Yang kedua, kita tidak boleh membunuh perempuan, Pak. Yang ketiga, kita tidak boleh membunuh orang-orang tua, Pak. Dan yang keempat, kita tidak boleh membunuh orang sakit, Pak. Nah, ini melok Nabi Muhammad apa gak ya? Ono tanggane kalau disantet, Pak. Ya, betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngerti, Pak ya? Ini hati-hati nih, Pak. Dan beliau bilang, apalagi Muhammad, kata yang mau merangi beliau, selanjutnya, kamu tidak boleh merusak taman-taman, tumbuhan-tumbuhan. Itu Nabi ngasih aturan, ditulis, Pak. Tidak boleh merusak tanaman, tumbuhan, menebang pohon tanpa alasan, menghancurkan rumah-rumah orang. Jadi tidak boleh, Pak. Misalnya kalau orang nuklir rusak kabeh, Pak. Ini opo gitu ya, Pak. Terus yang selanjutnya, kamu juga tidak boleh mencemari sumber mata air, Pak. Itu ajaran Nabi, Pak. Aturan dalam peperangan yang dibuat oleh Rasulullah SAW bin Abdullah, Pak. Dan yang terakhir, kamu tidak boleh membakar tempat-tempat ibadah. Itu, Pak. Soalnya, tidak boleh membakar tempat ibadah. Bahkan ulama-ulama non-muslim tidak boleh dibunuh, Pak. Subhanallah, Pak. Ini yang bikin aturan itu Nabi kita, Pak. Coba bayangin, Pak. Makanya jenengan sedoyo sama saya, kalau kita lagi emosi, kita mau marah, siapa yang kita jadikan manutan? Nabi itu udah ngajarin semuanya seperti ini, Pak. Subhanallah, Pak. Saya belajar, Pak. Sampai pada akhirnya diajarin sama salah satu ulama kejawen, Pak. Ya, ulama kejawennya ini, dia nuturi tentang pakem Jawa itu telune. Menang tanpa ngalakno, sekti tanpa aji, soge tanpa bodoh. Wah, saya langsung bingung, Mbak, kena kalimat itu ya. Iki apa, Mbak? Ya, kan? Ya itu tadi. Yang pertama tadi, Pak, menang tanpa ngalakno, Pak. Jadi Jawa itu, Pak, nek menang perang, gak perlu perang, Pak. Subhanallah, Pak. Saya bingung ya. Ya apa caranya, Pak? Yang kedua tadi apa? Menang tanpa ngalakno, sakti tanpa aji, Pak. Jadi wong Jawa itu sakti ganti mantra, Pak.
Kane dungo-dungo Pak. Subhanallah Pak. Iki opo ya ini? Munculnya di tasawuf murni tadi Pak. Baru yang terakhir soge tanpa bondo, yaitu diajarkan sama Nabi kita silaturahmi Pak. Subhanallah Pak. Jadi itu pakem Jawa Pak. Tiang Jawa itu punya pakem seperti itu Pak. Masya Allah Bapak. Sampai saya punya istilah ini yang di Jawa, saya mau sampaikan ke jenengan Pak. Subhanallah. Ini kalimatnya keren banget. Mumpung ingat saya, ini di pakem Jawa itu ada 3 dasar Pak. Tolong didengerin, mungkin ini jarang ketemu dengan kalimat-kalimat seperti saya. Ya, bismillah. Ini saya dapat dari ilmu Jawa setelah 3 tadi. Padang tanpa lampu. Kowe nek wis makem telu, sakti tanpa aji, menang tanpa ngalano, sugih tanpa bondo, kowe nguripi lampumu. Apa itu, Mbah? Padang tanpa lampu. Saya bingung. Maksudnya kita ini terang, tapi kok nggak ada lampu? Tolong jelaskan, Mbah. Beliau menjelaskan, ilmu dan laku sejati akan bersinar dengan sendirinya tanpa perlu dipamerkan. Jadi menungso sejati ini Jawa itu, Pak, ilmunya dhuwur, Pak, tapi tidak pernah dipamerkan, Pak. Itu namanya padang tanpa lampu, Pak. Subhanallah. Yang kedua, wangi tanpa kembang. Subhanallah. Jadi kowe itu wangi, tapi nggak perlu pakai apa? Kembang, nggak perlu pakai parfum. Apa itu artinya di Jawa? Kebaikan yang tulus akan terasa manfaatnya meski tidak diumbar kemana-mana, Pak. Wangi, Pak, jangan Pak. Karena tulus, Pak. Baru yang ketiga, ini yang istimewa lagi. Ngadeg tanpa ngideg. Wih, itu istimewa lagi, Pak. Ya apa menungso itu ngadeg tapi gak ngijek, Pak. Muhammad. Ini Jawa, Pak. Ngadeg tanpa ngideg. Apa artinya? Kamu berdiri di tempat paling tinggi tanpa harus menjatuhkan dan merendahkan orang lain, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pakem, Pak, yang Jawi, Pak. Nah, kadang orang enggak, Pak, kata loncat. Kata loncat. Ngepus yang nisor supaya apa? Naik. Ngelek-ngelek no tonggone, CD dianggap wong paling becik. Yo kacau, Pak. Bener ya, Pak ya? Ngapunten, Pak. Bahasa saya tahu ya, Pak ya, Pak. Jadi itu, Pak. Yang terakhir itu, Pak, istimewa Bapak Ibu. Ngadeg tanpa ngideg. Jadi orang Jawa itu dia hidup tanpa menyakiti atau merendahkan siapapun. Muhammad. Dan kita ini sudah orang Jawa, kita sudah Muslim, kita sudah punya para yai, para ulama hebat, subhanallah. Kita sudah punya Rasul, Pak. Nah kok hati kita masih kotor, Pak? Sayang sekali, Pak. Habis ini Ramadan, Pak. Wayane resik-resik, Pak. Sing diresiki pertama hati ini. Saya tahu nih sama Bapak Ibu, terutama Ibu. Hati ini paling susah ning ibu itu maido bojone. Ayo. Pasti itu, Pak. Itu. Bu, jenengan iki setelah jenengan saya terima nikahnya, dosa sampai mambu kecute jenengan ditompa ambek suami. Muhammad. Semua dosa, semua kesalahan jenengan, semua sedoyo sing ibu-ibu pindah kabeh ning bojo. Lah nek sampean gak ngabdi ning tiyang priyayi lanange bojone terus piye, Bu? Uweman, Bu, beneran. Ini harus dipahami. Ya loh. Jadi saya tahu beberapa curhatan ibu-ibu, Anjung nyopo to Mbak Yu? Bojo ae. Kora-kora ambek maido. Terus ngene kok. Mulek ambek maido. Ya akhirnya bojone keracunan nek mangan. Bingung ya akhirnya. Jangan Bapak, Bu ya, gitu. Karena suami itu, Bu. Saya kasih tahu tentang laki-laki. Saya nggak bela laki-laki, Bu ya. Yo, karena ibuku mulya. Saya ini punya jimat, Bu. Kalau ditanya sama orang-orang Bapak Ibu, "Le, jimatmu itu apa sih?" Tidak berguru, tidak berjimat, doa ibu yang paling hebat, mutlak. Nah, saya punya ibu sudah. Jadi tidak berguru, tidak berjimat, tapi doa ibu yang paling hebat. Karena Nabi udah ngajari apa, Bu? Ibumu nomor kali apa? Ibumu nomor 3 apa? Ibumu. Jadi saya ini kalau mau urusan bisnis ya, kemana aja, istri saya saksi. Saya pasti pulang ke mama, ke ibu. Saya di depan lawang, lho pakem Jawa, Bu. Koyok mayat saya.
Mah, wudu sembahyang hajat dengan aku budal mulai selamat. Langkauno. Itu saya lakukan itu. Cuman ini yang saya lihat kesalahan kecil tapi mungkin besar. Kadang itu istri itu kurang mensyukuri suami. Ini harus dipahami. 50 juta tahun yang lalu sebelum jenengan diakad di depannya penghulu Bapak Ibu, itu di Lauhul Mahfuz sudah tertulis Pak. Jenengan ini jodone asmoi sinten. Loh kalau sing elek ya, udah tertulis. Jadi di Lauhul Mahfuz sana jenengan iki bojone siji loro telu papat apa gak duwe pasti duwe ya insyaallah ya. Itu sudah tertulis. Jadi enggak usah dipaitu. Jadi syukurin semua apa yang sudah Allah kasih karena banyak wanita lain di luar sana yang masih belum menikah. Leres ya. Gitu. Yang sudah menikah syukurin semuanya. Karena doa istri yang soleha itu suaminya lempeng. Iso jadi nek jenengan kamu. Pak duwe kok mek titik nek aku bojone. Lah dongamu piye, Bu? Masih ngono. Lah bener dong. Karena kan doa istri yang soleha bener ya. Bener ya. Jadi nek wong lanang boleh gak nggo duwe akeh, yo tak balik. Lah dongane jenengan piye to, Bu? Ini harus tahu. Hati-hati. Dan para istri itu nggak usah mikir suami poligami, nggak usah mikir sudah. Nek jenengan wedi bojone ku nikah lagi lah. Jenengan nikah lagi cek gak wedi. Gitu loh maksudnya ngono. Tapi bukan berarti guyonan ya gitu. Ya. Jadi nggak usah mikir, Bu. Pokoknya setiap suami keluar rumah doakan. Karena doa istri itu subhanallah. Sampai sangket teloko iblis setan gak iso ganggu. Kalau itu didoakan istri yang benar-benar khusyuk. Itulah suami. Dan suami ini Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu ini nanti akan perwakilan. Jenengan tinggal Ibu ya. Nek bojone jenengan mulai marwa adus sembayang, ngobrol dulu terus bapak ini metu nggawa kopi ijen ning ngarep lawang. Itu berarti beliau lagi ada masalah berat sekali. Cuman kita laki-laki enggak pernah cerita sama wanita. Bener ya, Pak ya? Iya. Wedok ngomong ning tonggo-tonggo ning gak karuan. Ya, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Jadi hati-hati karena saya ini kuliah di ilmu psikologi ya. Jadi saya belajar psikologi, laki-laki itu tidak bercerita. Tapi jenengan harus paham ketika suami jenengan pulang, atau sampai rumah kok ngomongin biasanya akeh kok meneng mor-mor bapak itu di depan rumah rokokan ngambil ngopi, wah dan beliau sendiri itu butuh jenengan. Itu. Jadi jenengan harus memahami laki-laki itu. Karena itu harus dipahami, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan karena banyak Bapak Ibu, saya doain semoga Allah memuliakan kita semuanya. Dan yang paling penting semoga semua utang kita dilunaskan sama Allah. Wanter utangnya kayak. Semoga jenengan sedaya belum nikah dapat jodoh yang terbaik atas itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting semoga anak cucu turunan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik daripada kita sebagai orang tuanya Bapak Ibu. Itu aja, saya kembalikan ke Yai, nanti saya minta didoakan sama Yai saya. Oke, sebelum saya tutup, saya minta kita sholawatan dulu ya Bu, bareng-bareng ya, dengan khusyuk. Sholawat Jibril aja sih gampang ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Saya tutup kembali ke Yai, dan sebelum itu saya mau kirim doa untuk sekuensi ini untuk jenengan sedaya dengan doa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa ya sayyidi ya Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Latif ya Muqi ya Ajiz ya Jalil wa Qadil ya Sabirin Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, muliakanlah, sucikanlah, selamatkanlah, lindungilah, sehatkanlah, selamatkanlah, beruntungkanlah hamba dan semua di sisi muatasidok ya Rabb. Limpahkanlah rahmatmu, keberhasilanmu, keberuntunganmu, kesuksesanmu, kemenanganmu, keilmuanmu, harta materimu, kekayaanmu, dunia akhiratmu, kenyatamu dalam segala keadaan sepanjang masamu ya Rabb, pada hamba semua ya Rabb. Amin amin ya rabbal al-fatihah. Salamun ala fin Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan semoga mawi doa hasanahnya barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara terakhir yakni doa atau nasihat yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Habib Komarudin. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah alimun wa muta'allimun." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, sebaik-baiknya kita adalah zikrullah. Dunia ini dikutuk sama Allah, tidak ada manfaatnya illa kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Apa yang berkaitan dengan zikirullah? Alimun, alim, tolai, semua alim, Pak Yai, Gus, tokoh-tokoh agama, mereka orang alim yang mereka mendapatkan berkah sama Allah dan terjauh dari bala dan musibah. Wa muta'allimun, orang yang belajar agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih mengatakan, khairun nas qarni summa ladina lu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku dan generasi para sahabat dan tabi'in. Maka yang paling baik adalah mengikuti kitabullah wa sunnatul rasul. Rasulullah SAW, saya singkatkan ngaji biar nanti sampai dapat hadiah ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngajar nolong sampean, ya Allah mengikuti sunnah dari Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana fil jannah. Sapa menungso, sapa ae sing wong Islam sing gemer melok sunnah-sunnahku, ayo dari Rasulullah, aku nang surga. Lah, sampai sunnah-sunnah kan banyak. Ada sholat duha. Ini aja. Saya bawa hadiah minyak dari Jeddah. Mana? Biar paham ini. Sampai paham sunnah apa tidak? Kalau sampai paham sunnah, sampai dapat minyak wangi dari Mekah. Kalau sampai tidak paham, belajar. Karena agama itu ma'rifatuddin. Wa ma'rifatur rasul, harus ma'rifatur rasul. Belajar kepada cara-cara Nabi. Tidak akan bisa ke ma'rifatullah kecuali kita mengikuti ajaran agama. Ma'rifatuddin terkenal. Wa ma'rifatur rasul dan cara-cara Nabi. Kalau kita mengikuti cara-cara Nabi, maka kita ini orang yang dikatakan ma'rifatullah. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Adam Sofiyullah, la ilaha illallah Nuh Najiyullah, la ilaha illallah Ibrahim Halilullah, la ilaha illallah Ismail Dabiullah, la ilaha illallah Musa Kalimullah, la ilaha illallah Dahud Khalifatullah, la ilaha illallah Isa Ruhullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hamna bi barakati wa furqani Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum, semua yang ada di sini ya Allah walidallah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum ahlil kubur wal jamil muslimin wal muslimat kulluhum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum
kabeh bapak ibu sampean mudah-mudahan oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullum jamil muslimina wal muslimat kulluhum ad-dunya, semua yang ada di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi rabbil firli. Ya Allah, hadza fi majlis, hadza fi mahad, ya Allah, berkahilah ya Allah, rahmatilah ya Allah, makmurkanlah ya Allah. Ini adalah pengajian yang mengikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallah.